Cek audio masuk. Oke. Di kesempatan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk teman-teman ya. Gimana sih ketika kita mempunyai mikrotik ya, bisa diibaratkan dengan mikrotik plastik begitu, yang mikrotik yang masih body plastik, yang portnya itu masih 4 atau 5 port gitu. Jadi kita ingin dalam satu port atau satu Ethernet itu terdapat dua settingan, yaitu yang misalnya yang saya terapkan adalah di sini ini adalah satu interface ya. Jadi saya gabungkan di port bridge. Nah, ini di bridge. Kemudian portnya Ether 5 ya. Jadi semua settingan voucheran dan juga bulanan itu saya terapkan di interface bridge ya. Jadi hotspot di mikrotik saya itu, nah, interface-nya bridge ini ya, bridge ya. Lalu untuk bulanan, jadi kita bisa menggabungkan dalam satu interface itu dua settingan. Yang pertama itu voucheran, yang kedua adalah bulanan. Nah, bulanan ini kita hanya bisa menerapkan sistem PPPoE ya. Jadi masuk di PPP, kemudian PPPoE server. Nah, kemudian kita tap plus ini, interface-nya ini kita masukkan di interface bridge ya. Jadi saya sudah membuatnya. Kita lihat. Nah, service name-nya ini bebas ya. Kalian mau isi apa aja bebas. Kemudian interface-nya ini kita arahkan ke interface bridge. Jadi interface yang satu interface dengan hotspot. Kemudian klik play, lalu oke. Udah, itu aja. Kemudian di tab secret ya. Ini nih yang jadi babak penentuan antara konfigurasi di mikrotik sama di router klien nantinya gitu ya. Jadi kita tab plus di sini. Ini adalah nama dan juga password yang nantinya akan digunakan untuk login di PPoE klien di router konsumen ya. Jadi ketika kita menggunakan WAN-nya itu kita gunakan sebagai PPPoE, kita disuruh memasukkan name dan juga password seperti ini yang sudah saya terapkan di router klien saya. Nah, jadi ini ya, connect status adalah PPPoE, ini routernya Totolink. Username dan juga password ini, username dan password ini itu yang kita masukkan adalah harus sama dengan yang di secret ini. Nah, jadi name-nya ini kita isikan, misalnya ini adalah PPP1 punya klien saya yang tadi, yang ini. Nah, oke. Kemudian passwordnya kita isi bebas, name-nya juga bebas. Service-nya ini, service ini kita isi ke PPPoE begini ya. Kemudian profilnya itu kalau bisa default encryption. Saran saya local address itu adalah ibaratnya itu seperti gateway ya. Jadi teman-teman tidak perlu isi IP, kemudian address, kemudian tab plus, kemudian interface-nya itu di PPPoE atau di bridge, itu nggak perlu. Nah, kenapa nggak perlu? Karena PPPoE ini bekerja
sebagai layer 2 di MikroTik ya. Jadi jangan takut MikroTiknya itu ngeblank atau gimana, karena PPPoE ini bekerja dia itu di atasnya hotspot gitu ya. Jadi local address ini yang sudah berlaku di saya itu saya isikan misalnya 192.168.50.1 sebagai gateway. Nah, remote addressnya ini adalah IP yang menuju ke arah si klien. Jadi misalnya ini saya urutkan, klien saya yang nomor 3, belakangnya sudah 4, berarti kita harus isi 192.168.50.5 gitu caranya, Mbak. Kemudian apply, kemudian oke gitu ya. Nah, kalau sudah di apply lalu di oke, maka username dan juga password yang tadi itu bisa kita loginkan di router klien gitu. Udah gitu aja, simple. Jadi jangan takut nih, misalnya nih ketika kita topologinya kan seperti ini ya, dari server, dari MikroTik itu kan kita setting misalnya di MikroTik saya nih ya, interface bridge. Nah, interface bridge portnya port 5 ether 5 tadi kita masukkan kabelan, lalu kabelan itu keluar ke klien. Jadi ke klien kita masuk ke port 1 routernya. Nah, otomatis nanti router si klien akan menampilkan login page. Kenapa menampilkan login page? Karena PPPoE ini bekerja di layer 2 nya bridge gitu ya. Jadi dia menggunakan di atasnya, jadi di atasnya hotspot. Makanya ketika kita mengkoneksikan internet dari server ke port 1 client itu menampilkan login page, karena yang utama itu adalah hotspot. Nah, itu jangan khawatir, yang penting kita masih bisa connect ke settingan router klien gitu. Jadi one-nya ini biasanya kan defaultnya router itu kan DHCP ya. Nah, terus caranya adalah kita ganti metodenya dengan PPPoE. Username-nya kita ganti dengan username dan password yang sudah kita tulis di secret, yang sudah kita buat di secret tadi. Nah, untuk melimitnya gampang. Limitnya itu kita kasih aja misalnya di simple queue. Nah, di simple queue kita tinggal ini nih, apa namanya, copy paste ya. Kita tinggal copy paste. Jadi di active connection, ketika si klien sudah aktif, addressnya ini, nah addressnya ini kita tinggal copy paste aja, kemudian kita buat di simple queue. Kemudian queue nya misalnya nama si klien, atau kita misalkan klien 1, kemudian targetnya itu kita paste. Nah, kita limit misalnya 3 Mbps, play, kemudian oke. Udah, ini otomatis klien sudah terlimit ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita tidak perlu menggunakan limit klien dengan cara manual ya. Jadi kita ingin melimit klien dengan cara otomatis. Caranya itu mudah. Kita klik di profile, kemudian plus ya. Di tab general ini misalnya kita ganti di sini, kita kasih nama profile 2 Mbps ya, sesuai dengan kecepatan atau limit yang diinginkan.
Kemudian kita setting dulu ya, kita setting dulu di IP, kemudian pool. Nah, kemudian kita klik plus pool, misalnya kita kasih nama pool PPPoE, addressnya itu kita isikan 192.168.40.2 sampai 192.168.40.254. play, kemudian oke. Protokolnya kita use encryption, yes. Kemudian limitsnya itu only one, kita klik yes. Red limitnya ini kita kasih 2m/2m. Nah, Q nya ini kita bisa beri di bottom ya, biar di paling bawah. Default small, Q type, parent Q nya kita isikan non. Kemudian sebentar, saya cek satu-satu dulu. Jadi di local addressnya itu kita isikan misalnya 192.168.40.1. Untuk yang remote addressnya kita isikan aja pool PPPoE seperti itu. Jadi otomatis klien nanti akan mendapatkan remote address itu secara acak atau secara bebas dari pool PPPoE yang kita buat tadi, tapi dia akan terlimit secara otomatis dengan 2 Mbps. Jadi kita tidak perlu takut untuk limit loss, karena klien akan mendapatkan limit secara otomatis 2 Mbps ya. Jadi gimana Kak caranya untuk agar si klien itu bisa otomatis masuk ke profil yang tadi? Nah, di secret ini misalnya ini ya, kita klik ini klien saya yang PPP1 ini. Jadi profilnya itu kita ganti yang semula default encryption, kemudian kita ganti ke profil 2 Mbps, lalu kita apply, kita oke. Kita cek dulu. Kita login dulu di routernya. Ini kalau kita sudah isikan profil, maka remote address dan local addressnya itu kita hilangkan saja ya. Kemudian kita coba reboot.
kita tunggu. Reboot throttling itu sedikit lama ya, 1 menit. Kita cek di log. Oke, PPP1 disconnected. PPP1 connected. Oke, di log sudah terkoneksi ya. Jadi di log sudah terkoneksi, dan nah di simple queue dia juga sudah masuk namanya PPPoE, targetnya PPPoE PPP1 sesuai dengan nama, dan limitnya juga sudah terlimit 2 Mbps secara otomatis ya. Jadi di target ini kita tidak perlu isikan IP lagi, dia akan otomatis ke terlimit menjadi 2 Mbps gitu. Nah Kak, kalau misalnya ada klien yang berlangganan 2 Mbps lebih, misalnya 3 Mbps, 4 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps. Nah, ya kita tinggal ini aja. Kita buat profil baru, kemudian kita ganti rate limitnya ini. Nah, kita ganti rate limitnya menjadi berapa Mbps gitu. Jadi gampang. Kemudian profilnya nama name-nya itu kita ganti sesuai dengan kecepatannya aja, biar kita nggak bingung gitu. Jadi di secret, kemudian profilnya itu kita ganti sesuai dengan nama profil tadi, seperti itu kalau misalkan kita mau melimit si klien secara otomatis. Nah, itu misalnya klien udah banyak nih ya, kalau udah terlanjur kita dari awal menggunakan metode DHCP maupun statik, kemudian kita ingin merubah metode menggunakan PPPoE, saran saya sih lebih baik menggunakan yang profile tadi ya. Jadi kita tidak perlu melimit secara manual satu persatu gitu. Oke, sudah paham, gampang kan teman-teman? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun informasi yang saya berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mari kita bangun bersama-sama channel ini agar kita lebih tahu mengenai pembelajaran mikrotik, setting mikrotik. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui video-video terbaru maupun informasi-informasi terbaru mengenai setting mikrotik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.